Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah berjumpa kembali dengan saya untuk klip video pembelajaran pengantar ilmu pertanian yang diberikan di Fakultas Pertanian Universitas Tanjung Pura. Kali ini kita akan coba melihat materi atau paparan yang saya dapat dari IPB, Institut Pertanian Bogor, di mana ini terkait dengan pertanian pangan dan non-pangan. Sebenarnya dalam uraian pembelajaran sebelumnya yang slide dari Prof. Benyamin itu juga ada bicara sedikit tentang pertanian ini dikaitkan dengan mana yang pangan, mana yang bukan pangan. Ini di LMS IPB ini, LMS IPB ACID, dikatakan di sini ada yang pangan itu tanaman dan ternak utama, terus perubahan pola makanan dan perkembangan pertanian. Coba kita lihat. Tanaman itu dikatakan apa beda dengan tumbuhan dengan tanaman? Tumbuhan itu secara kingdom, ada di dunia ini ada tumbuhan, ada hewan. Dunia tumbuhan, plantae, dunia hewan, animal. Nah, tapi kalau tumbuhan di sini lebih spesifik, yaitu tumbuhan yang sengaja ditanam. Nah, itu ya. Kita harus para mahasiswa harus jelas dulu ini. Sedangkan hewan yang dipelihara itu disebut dengan ternak. Itu pengertian dasarnya dulu. Ini di dalam paparan atau slide LMS IPB ini ada tanaman utama di dunia yang sengaja ditanam atau diambil hasilnya. Coba kita lihat satu-satu. Gandum mungkin bukan di tempat kita, tapi ini padi. Padi itu mencapai 320 juta ton per tahun. Peringkat kedua ya setelah gandum. Lalu ada jagung di tempat kita ada, kentang juga untuk beberapa daerah dingin ada, barley, saya tidak terlalu, ubi jalar, ubi kayu tadi yang saya bilang, saya gemar sekali ini kalau digoreng kriuk-kriuk. Anggur termasuk, kedelai, oat, sorghum, tebu, tadi banyak sekali berkembang di Kalbar ini sepanjang jalan, jual es tebu, Jawa wood, pisang, ini termasuk komoditas pertanian yang dijual segar dan bisa di berbagai macam produk makanan. Tomat, bit, gula, jeruk orange, kelapa, minyak biji kapas, apel, ubi, kacang tanah, semangka, kubis, bawang, buncis, erkis, biji bunga matahari, sampai ke mangga. Di Kalbar atau di Pontianak ini sudah mulai nampak dibanjiri oleh mangga dari Jawa, sudah mulai masuk musim. Jadi harganya makin turun, silahkan perbaikan gizi. 7 jenis ternak penghasil utama daging. Peringkat pertama babi, itu mencapai 42,5 ton per tahun. Sapi 42, selisih 0,5. Unggas di sini masuk ayam dan sebagainya 20,7. Domba 5,4, kambing 1,4. Oh, domba dan kambing dibedakan. Kuda, ada yang makan kuda ya. Kuda ini kalau dari segi hobi paling mahal ini. Harganya bisa miliaran. Gimana rasanya ya? Masuk juga ya produk daging kuda. Asal-usul tanaman, ini menurut Alphonse de Condollet pada tahun 1822, iklim yang sesuai serta adanya kerabat liar merupakan petunjuk asal tanaman. Oh, jadi dilihat dari kerabatnya yang tumbuh liar. Vavilov dari Leningrad
peneliti pada tahun 1916-1936, pusat asal tanaman dicirikan oleh adanya keragaman bentuk tanaman yang sangat luas, penyebaran tanaman ke seluruh muka bumi yang dapat ditumbuhi tanaman tidak merata. Oke, ini terkait asal-usul tanaman. Pusat keragaman adalah wilayah yang ditemukan kaya akan berbagai jenis tumbuhan asli dan mencakup pusat-pusat asal primer dan sekunder tanaman yang dibudidayakan. Sama, Vavilov tadi, dunia lama 5/6 spesies, Cina, Asia Selatan, Asia Tengah, Asia Kecil, Mediteran, dan Habsyi. Dunia baru 1/6 spesies, Amerika Tengah, Amerika Selatan. Agar taman yang semula dari tumbuhan liar dan ternak yang semula hewan liar menghasilkan sesuai dengan harapan, diperlukan usaha penjinakan dan pembudidayaan. Muncul peradaban manusia. Jadi manusia awalnya dari berburu, akhirnya melakukan penjinakan satwa itu, lalu dikembangkan. Pusat penjinakan di dunia lama terdapat 4 pusat dan 9 pusat di dunia baru. Pada saat menjalani proses penjinakan akan mengalami perubahan baik bentuk maupun sifatnya. Ilustrasinya nih singa jadi kucing. Hati-hati nanti kucingnya balik jadi singa bagi penggemar kucing ya. Sekarang beralih ke pertanian non-pangan. Pertanian dalam arti sempit adalah proses budidaya tanaman untuk pangan saja. Jadi kalau yang pertanian untuk pangan itu masuk kategori pertanian dalam arti sempit. Sedangkan pertanian secara luas adalah rangkaian usaha agribisnis, meliputi dari mulai awal ya, pembibitan, lalu dibudidayakan, dipanen, pengadaan saprodi, pengelolaan, sampai pemasaran. Nah, ini pertanian secara luas. Subsektor pertanian menurut klasifikasi lapangan usaha Indonesia KLUI 1990, subsektor tanaman pangan, subsektor perkebunan, subsektor peternakan, jasa peternakan dan pertanian, subsektor kehutanan, perburuan atau penanganan dan penangkaran satwa liar, subsektor perikanan laut, subsektor perikanan darat. Ini menarik ya. Subsektor ini juga hampir sama dengan yang ada di pemerintahan misalnya. Jadi di pertanian, misalnya di Dinas Pertanian atau Kementerian Pertanian sekalipun, ada pembagian-pembagian, ada tanaman pangan, ada perkebunan, ada peternakan. Kalau yang kehutanan, karena tadi saya sebut kementeriannya berbeda, berada di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, jadi di kehutanan sendiri tentu ada pembagiannya. Lalu ada di perikanan juga, ada perikanan laut, jadi di laut, dan ada perikanan darat itu misalnya sungai, danau, dan sebagainya. Jadi ini terkait dengan klasifikasi. Subsektor tanaman pangan, yang pertama tadi ya, padi dan palawija, kelompok tanaman hortikultura, apa saja, sayur, buah, tanaman hias. Tanaman hias yaitu tanaman menghasil bunga, ada yang menghasil bunga, nampak bunganya, komoditas penghasil devisa dunia. Jadi negara-negara maju yang pengekspor bunga dunia ini luar biasa. Saudara bisa lihat lah, bisa search di Google atau di yang lainnya, saudara cari sentra produksi bunga dunia, akan nampak. Lalu ada juga tanaman hias bentuk daun. Nah ini yang terkini nih, yang ini penggemar bunga mulai beralih ke daun. Contohnya supplier, palem, bonsai, dan ada sejenis keladi-keladian itu yang sedang booming kata orang. Harganya mahal dan dicari-cari. Ini memang tergantung selera. Yang kedua, tanaman perkebunan. Yang pertama, tanaman yang diambil buahnya. Apa itu? Mulai dari kelapa, kelapa sawit, coklat, kakao, kopi, lada, pala, kapuk, kapas, kemiri, ketumbar, itu buahnya semua yang diambil. Terus tanaman yang diambil bunganya, cengkeh, bunga matahari, kenanga, cempaka. Yang ketiga, tanaman yang diambil daunnya, tembakau, teh, nilam, serai wangi, agave, hijauan pakan untuk ternak ya. Yang keempat, tanaman yang diambil getahnya, karet, perca, kemenyan. Dan terakhir, tanaman yang diambil kulit batangnya, cina, kayu manis, soga. Jadi
Subsektor perkebunan aja ada 5, mulai dari yang diambil buah, bunga, daun, getah, sampai kulit batang. Oh, masih ada lagi. Jadi tadi baru 5, ternyata yang ke-6 diambil batangnya. Oh ya tadi ya, tebu kan, yang di pinggir jalan banyak, rosella, rabi, ute. Diambil rimpangnya, rhizomanya, jahe, kunyit, kencur, temulawak, lengkuas. Yang diambil akarnya, akar wangi, kelembak, tanaman lainnya, siwalan, kelera, kumis kucing tahu. Oh ini dia. Terus komoditi andalan, kopi dan kelapa sawit. Di Indonesia tahun 1995 merupakan negara penghasil karet terbesar di Asia. Alhamdulillah ya, mudah-mudahan sekarang bisa kembali lagi nih. Saat ini merupakan negara penghasil kelapa sawit nomor 2 setelah Malaysia. Wah, harusnya nomor 1 dari luas wilayah kita kan. Diharapkan tahun 2006 menjadi negara penghasil minyak kelapa sawit terbesar di dunia. Oh, 2006 lah. Jauh, ini sekarang udah 2020. Kelompok tanaman perkebunan berdasarkan penggunaan. Tanaman yang berperan dalam proses pengolahan dan pembuatan pangan, bumbu dan minuman. Tanaman yang berperan sebagai bahan baku, penolong industri, obat, kosmetik, dan lain-lain. Subsektor berikutnya peternakan. Lebah diambil madunya, ular dan buaya diambil kulitnya, ulat sutra penghasil benang sutra. Pemeliharaan anjing kucing dikembangkan untuk menghasilkan hewan peliharaan berkualitas tinggi sebagai teman, hewan penjaga, dan pelacak. Kegiatan yang dikembangkan dalam subsektor peternakan adalah usaha membuat vaksin dan serum untuk pengobatan dan pencegahan penyakit. Contohnya PT Bio Farma. Oh, bagus. Jadi ini masuk subsektor peternakan ya. Pertanian non-pangan juga dapat diwujudkan dalam bentuk kegiatan jasa pertanian dan peternakan. Jasa pertanian yaitu pengolahan lahan, contohnya pemupukan, penanaman bibit benih, pengendalian jasa pengganggu, pemanenan, pengolahan pasca panen. Jasa peternakan, pelayanan kesehatan hewan, pemacekan ternak, penetasan telur, pencukuran bulu ternak. Nah, ini domba ya, apa? Biribi apa? Ya, yang diambil bulunya. Subsektor berikutnya kehutanan, pengusahaan kayu dalam bentuk tanaman hutan jati, pinus, mahoni, sono keling, jengjing, cendana, akasia, eukaliptus. Kayu adalah produk andalan. Dulu di Kalbar rumah hampir rata-rata dari kayu, bukan hanya di Kalbar mungkin. Tapi sekarang dengan berubahnya kondisi ketersediaan bahan bakunya, maka orang sekarang rumah-rumah batu, rumah semen, rumah batako. Pengusahaan hutan bukan kayu dalam bentuk tanaman hutan rotan dan pemungutan hasil hutan lainnya seperti damar, getah, kulit kayu, lumut, daun-daunan, sarang burung walet, akar-akaran. Pengusahaan hutan wisata, taman nasional, taman hutan raya, ini udah banyak ya. Kegiatan jasa kehutanan, inventarisasi dan tata guna hutan, perlindungan hutan, pelestarian hutan, reboisasi, rehabilitasi hutan. Subsektor perburuan atau penangkapan dan pemeliharaan satwa liar. Kegiatan perburuan penangkapan dalam rangka pengendalian populasi dan pelestarian. Kegiatan penangkapan satwa liar, monyet, ekor panjang, buaya, dan lain-lain. IPB telah berhasil melakukan penangkaran kera ekor panjang, alhamdulillah, di Pulau Tinjil, Selatan Jawa. Biasanya hanya digunakan untuk penelitian maupun untuk pemanenan kulitnya. Wish, seram sekali ya. Kayak apa ya? Nanti coba saudara cari nih, kerak ekor panjang. Yang berikutnya, subsektor perikanan laut dan darat, mencakup kegiatan penangkapan, pembudidayaan, dan pembelian dari jenis ikan atau binatang laut, air tawar, air payau. Produk usaha perikanan biasanya untuk bahan pangan dikonsumsi secara langsung dan tidak langsung. Produk perikanan bukan untuk dikonsumsi, misalnya ikan hias, baik laut maupun darat, tanaman hias, laut dan darat, penangkapan bibit, nener, ikan udang, budidaya kerang mutiara, pengambilan kerang laut. Kerang mutiara memang tidak ini, tapi mutiaranya yang diambil, luar biasa harganya. Subsektor perikanan darat laut dalam bentuk jasa, kegiatan pemanenan, budidaya biota, pengeringan, sortasi, hasil penangkapan, pemberian es nih supaya umur jangan cepat rusak hasilnya, pengepakan. Demikian penjelasan singkat lah ya, karena keterbatasan ilmu yang saya miliki terkait
slide pertanian pangan dan non-pangan ini. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika terdapat kekeliruan. Namun saya tetap berdoa semoga penjelasan ini memberikan tambahan sedikitlah buat saudara peserta yang mengambil mata kuliah pengantar ilmu pertanian yang saya ambil dari IPB. Mungkin itu. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.